Altercast Reborn, sesi panggung prestasi. Saatnya bersinar, saatnya menginspirasi. Jumpa lagi bersama aku Dinda, Arsya. Pada episode kali ini, kita kedatangan narasumber spesial dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak, selamat datang di Altercast Reborn. Apa kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Walaupun hujan menghadang, tapi tetap semangatnya tidak boleh terhadang. Iya, tadi hujan lebat banget ya Kak. Aduh, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh kali ya perkenalan diri dulu. Oke, terima kasih. Halo Alterians, perkenalkan nama aku Putri Ade Fatima. Saat ini sebagai mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bangka Belitung. Wah, keren banget ya Alterians, Kak Putri ini. Jadi gini Kak, di podcast kali ini kita bakal membahas prestasi Kakak sebagai seorang duta bahasa. Mungkin sebelum itu boleh dijelasin dulu sebenarnya duta bahasa itu apa sih Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih untuk Altercast Reborn yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa buat podcast pada hari ini. Duta bahasa itu sebetulnya adalah generasi muda yang memiliki tugas untuk mengampanyekan dan menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tentunya kita punya moto namanya Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Oke, berarti duta bahasa ini keren banget ya Kak, bisa menginspirasi anak-anak muda. Nah, Kak Putri sendiri tahu duta bahasa itu dari mana Kak? Pertama, aku tahu duta bahasa itu karena dari aku SD, aku udah aktif ikut lomba di kantor bahasa. Jadi duta bahasa itu kan di bawah kantor bahasa yang dinaungi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi dulu setiap tahun, karena aku memang sudah cinta dengan bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi, setiap tahun aku nggak pernah absen untuk ikut lomba berpidato, baca puisi, menulis cerita rakyat, menulis puisi. Nah, ketika sedang berlomba, kakak-kakak duta bahasa ini akan selalu ditugaskan di setiap sesi lomba. Jadi aku waktu itu lihatnya, wah mereka ini keren banget ya. Karena di duta bahasa bukan masalah fisik yang dicari, tapi otak juga harus mumpuni. Jadi di mata aku duta bahasa tuh waktu aku dari SD, SMP sampai SMA tuh kayak wah keren banget. Jadi aku termotivasi dari situ. Jadi kayak emang udah jiwanya ya Kak dari SD. Alhamdulillah. Udah dipersiapkan dari SD ya Kak berarti? Iya, karena kebetulan memang aku suka dari TK sih sebetulnya aku suka ikut lomba, dan ketika SD karena nenek aku kebetulan guru bahasa Indonesia juga, alhamdulillahnya. Jadi ya memang tanpa secara tidak sadar dan tidak langsung aku udah mengikuti jejaknya di situ walaupun jurusan akuntansi gitu. Iya. Berarti prosesnya tuh gimana Kak kalau misalkan Kakak daftar duta bahasa dari awal? Oke, sebetulnya duta bahasa sama teman-teman kayak duta-duta lainnya, kita melalui proses administrasi, kita melalui proses santi aji. Kalau di duta bahasa itu karantina itu santi aji namanya. Santi ajinya kalau di zaman aku satu minggu full kita santi aji. Itu bukan cuma tentang dapat kelas pembekalan tentang improvisasi diri, tapi juga mengenai materi kebahasaan, cara menulis yang baik dan benar, bagaimana untuk membuat karya tulis yang apik dan baik. Nah, selama 1 minggu itu setelah santi aji baru di puncak ada pemilihan atau grand final. Kalau dalam hal pemberkasan atau persiapan kira-kira apa aja sih Kak yang diperlukan? Kalau di duta bahasa nggak susah-susah sih, kayak kalian cuma perlu buat portofolio atau kurikulum vitae, daftar riwayat hidup, terus KTP, lalu kalau masih sebagai mahasiswa aktif boleh dilampirkan KTM-nya. Palingan itu aja sih kalau masalah administrasi dan berkas. Kalau tahun ini ada penambahan lagi, jadi pas seleksi berkas, rekan-rekan calon semifinalis duta bahasa itu harus melampirkan karya tulisnya membuat artikel minimal 300 kata. Berarti pembelajaran bahasa juga diperlukan ya Kak? Banget. Iya. Tapi kalau misalkan seleksinya tuh berarti kita nggak perlu ngelampirin TOEFL atau IELTS gitu ya Kak? Kalau itu kan bentuknya sertifikat pendukung. Nah, sertifikat pendukung boleh juga dimasukin ke situ. Ada nggak sih Kak kendala yang Kakak hadapi pas proses seleksi kemarin? Oke. Duta bahasa ini ngebuat aku banyak belajar teman-teman. Karena sebelum masuk duta belajar, aku suka campur kode. Mix dua bahasa. Kalau sekarang mungkin kalian lebih taunya itu bahasa Jaksel. Nah, ketika santi aji, kita itu dipaksa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baku tapi tidak kaku.
Gimana tuh? Baku tapi tidak kaku. Sedangkan karena untuk sehari-hari aku udah terbiasa untuk mix kode dengan mencampurkan slang English in Indonesia, kayak aku lebih prefer orange deh, atau kayak in my opinion sih, kayak gitu kan sering ke bawah ya, padahal itu adalah kebiasaan yang jelek karena dia merusak struktur kebahasaan. Nah, sulitnya agak di situ karena itu peralihan, tapi bisa karena terbiasa. Akhirnya itu yang ngerubah aku untuk belajar lebih baik untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Oke, berarti cara mengatasinya itu adalah latihan juga ya? Iya, lebih ke bisa karena terbiasa sih. Kalau bahasa Bangka asa kawa pasti baca. Iya, betul sekali. Kami juga mau tanya dong Kak, gimana perasaan Kakak setelah menang di pemilihan Duta Bahasa tahun kemarin? Alhamdulillah senang dan merasa bersyukur ya teman-teman dikasih kesempatan untuk menyandang gelar sebagai pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024, karena balik lagi Duta Bahasa ngajarin aku banyak hal dari bidang kesastraan dan kebahasaan dan juga improvisasi diri. Karena kalau di Duta Bahasa kita kan lombanya berdua. Jadi aku punya pasangan namanya Kak Santo. Halo Kak Santo. Kak Santo sekarang lagi di Belitung. Jadi kalau di Duta Bahasa itu kekompakan juga nomor 1. Jadi aku harus belajar gimana caranya menyamakan frekuensi aku dengan Kak Santo dan kita baru kenal pada saat itu. Jadi itu lumayan tantangan juga teman-teman. Dan satu lagi karena aku dan Kak Santo, mungkin karena kami bukan jurusan dari kebahasaan dan kesastraan, jadi belajarnya harus lebih keras dan 2 kali lebih ekstra lagi. Ngomong-ngomong soal kekompakan kakak nih sama pasangan kakak, terus katanya tadi pembelajaran bahasa juga, selain itu ada nggak sih Kak yang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang mau daftar di Duta Bahasa? Oke. Teman-teman, kita udah tahu kalau ada adab di atas ilmu. Mau sepintar apapun, mau sejago apapun menguasai bidang kebahasaan dan kesastraan, tapi kalau mohon maaf kepribadiannya masih suka merasa lebih tinggi dibanding orang lain, masih suka merendahkan orang lain, itu nggak bisa. Jadi balik lagi penilaian pertama itu pribadi. Karena itu yang paling pokok utama. Kalau masalah belajar kita bisa belajar bareng-bareng, tapi kalau kepribadian nggak ada yang bisa ngubahkan itu tabiat. Mungkin boleh dong Kak di-share tips and triknya agar teman-teman Alterians dapat meraih prestasi serupa seperti Kakak sekarang ini. Oke, kalau tips dari aku 1, kalian harus niat. Kenapa niat? Karena kalau kalian dari awal udah ala-ala ogah-ogahan aja, nanti pas Santi Aji kalian bakalan kesusahan. Karena Santi Aji itu bukan cuma nguras tenaga, tapi juga pikiran. Karena full Santi Aji itu materi praktik gitu. Dan kalau kalian emang dari awal cuman mau ikut-ikutan aja, mendingan jangan. Karena balik-balik lagi ke niat. Kedua, tipsnya adalah persiapan. Ibaratnya kalau mau perang, tapi kalau kita nggak bawa amunisi, gimana? Itu udah apa ya namanya? Udah kayak kamu niat gak sih kalau nggak ada persiapan? Seenggaknya kalian baca-baca deh tentang isu kebahasaan. Kalian kembali belajar, mengulik kembali pelajaran ketika SD, SMP, SMA, bagaimana membedakan kalimat utama, paragraf utama, ide pokok, kayak gitu kan. Pas kita belajar SD sampai SMA tuh belajar kan ya kayak gitu. Terus pelajari tentang bahasa baku teman-teman, karena kebiasaan kita adalah kita tanpa sadar menggunakan bahasa serapan asing di kegiatan sehari-harinya. Contohnya, kita sebutnya kalau di kuliah PPT, ya kan? Padahal itu kalau bahasa Indonesia bakunya namanya salindia, atau seringnya mos gue mana ya, mos aku mana ya? Itu bahasa Indonesia, bahasa bakunya adalah tatikus. Pelajarin bahasa-bahasa serapan yang harusnya bisa digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Balik lagi, baku tidak harus kaku. Gitu. Terakhir nih Kak, boleh kali ya kasih pesan motivasi buat teman-teman yang sekarang mungkin masih seleksi, masih bertanding di karantina. Iya. Biar makin semangat gitu. Oh iya. Ini untuk 20 finalis yang Santi Aji hari ini. Mereka lagi Santi Aji kebetulan hari ini. Tadi secara daring. Kebetulan tahun ini Santi Ajinya daring tapi 2 minggu. Beda dengan tahunnya aku ketika waktu itu 1 minggu kita bener-bener luring, offline atau luring. Kalau tahun ini 2 minggu hanya saja daring. Ini untuk 20 finalis Santi Aji, aku cuma bilang kalian sejauh ini udah hebat.
Jadi tetap jaga semangatnya dan sampai jumpa di tanggal 10 Mei nanti. Apapun hasilnya, kalian udah melakukan yang terbaik dari yang terbaik. Itu aja sih, Kak. Oke, keren banget sih motivasinya. Semoga teman-teman yang lagi santai aja termotivasi juga Iya, ya. makin membara ya semangatnya. Iya. Karena mereka bakalan capek banget sih, Kak. Karena 2 minggu kan itu lurus 2 minggu tuh tanpa ada beberapa kali jeda karena memang libur. Cuman kan 2 minggu itu selalu terisi, setiap hari mereka mendapatkan materi gitu. Oke. Ngomong-ngomong nggak terasa nih Kak, kita udah di penghujung podcast aja. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Putri yang udah menyempatkan banyak, hadir Kak. di tengah-tengah kita semua. Terima kasih juga Kak atas pembahasannya yang luar biasa. Aku harap bincang dengan Kakak hari ini dapat membangkitkan semangat para sobat Alterian semua. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya tentunya Kak. Oke, Sobat Alterians, itulah perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga teman-teman Alterians di rumah dapat terinspirasi dan juga termotivasi dari bincang-bincang tadi bersama Kak Putri. Akhir kata, aku Dinda. Dan aku Marsha. Aku Putri Ade Fatima. Pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode-episode seru kita berikutnya. Dimana lagi kalau bukan di Altercast Reborn. Prestasi terkini, obrolan tanpa henti. Bye-bye.